bermain dengan 4-2-3-1, banyaklah opsi bagi John Herdman karena selalu dia ingin melihat siapa calon lawan bagi tim asuhannya. Nah, itu ketika di Kanada. Ya, dengan Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi, Timnas Indonesia masuk grup muda. Hasil drawing AFC Nations League. Yes, sangat mantap. Tinggal menghitung hari lagi, Timnas Indonesia masuk grup muda. Hasil drawing AFC Nations League begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, auto ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Dan begini komentar gila media Belanda tentang Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung mendapat sorotan dari Eropa. Media asal Belanda menilai keputusan PSSI bukan sekedar langkah darurat pasca kegagalan sebelumnya, melainkan pilihan strategis untuk membangun masa depan sepak bola nasional. Herdman dinilai membawa kombinasi langka antara kecerdasan taktik dan kekuatan mental yang dibutuhkan skuad Garuda. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, pelatih yang tak hanya bicara taktik. Media Belanda menyoroti bahwa kekuatan utama John Herdman tidak semata terletak pada papan strategi. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu mengelola ruang ganti dengan pendekatan manusiawi dan penuh empati. Dalam ulasannya, media tersebut menegaskan bahwa Herdman piawai membangun hubungan personal dengan pemain, sehingga mereka merasa dipercaya dan dilibatkan dalam visi besar tim. Pendekatan ini pernah terbukti saat Herdman menangani Timnas Kanada. Ia kerap menggunakan formasi 3-4-2-1 yang fleksibel, namun fokus utamanya tetap pada kesiapan mental pemain. Media Belanda menuliskan bahwa kekuatannya tidak hanya terletak pada kemampuan taktisnya. Dia sering memilih formasi 3-4-2-1 yang fleksibel, tetapi terutama pada kemampuannya untuk memperkuat mental para pemain. Bagi Timnas Indonesia yang tengah mencari identitas baru, karakter ini dianggap sangat relevan. Fakta kedua, mental weekend jadi senjata utama. Salah satu aspek yang paling ditekankan adalah filosofi weekend yang lekat dengan nama John Herdman. Media Belanda menilai slogan tersebut bukan sekedar jargon motivasi, tetapi fondasi utama dalam pendekatan kepelatihannya. Filosofi ini menanamkan keyakinan bahwa tim bisa melampaui ekspektasi sekalipun berada dalam posisi yang diremehkan. Keberhasilan Herdman membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 dijadikan contoh nyata. Saat itu, ia berhasil mematahkan ragu-ragu publik dengan suntikan mentalitas pantang menyerah. Herdman pernah mengatakan, "Tidak ada yang mengharapkan apapun dari kami, tetapi kami dapat melakukan lebih dari yang kami pikirkan." Media Belanda menilai, pola pikir inilah yang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bangkit dari tekanan dan kembali percaya diri di level internasional. Fakta ketiga, transisi baru pasca era Kluivert. John Herdman datang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Patrick Kluivert yang diberhentikan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. PSSI resmi menunjuk John Herdman pada 3 Januari 2026 dengan kontrak 2 musim dan opsi perpanjangan 2 tahun. Media Belanda menyebut keputusan ini sebagai langkah tepat karena PSSI memilih pelatih dengan rekam jejak membangun tim secara bertahap, bukan sekedar nama besar. Pendekatan disiplin namun empatik yang dimiliki Herdman diharapkan mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri skuad Garuda. Saat ini ia masih menikmati waktu bersama keluarga sebelum memulai tugasnya di Indonesia. PSSI dijadwalkan memperkenalkan John Herdman secara resmi kepada publik pada 12 Januari 2026. Momen tersebut diyakini menjadi titik awal era baru Timnas Indonesia yang lebih matang secara mental dan terarah dalam visi permainan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini,
Untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Hartman merupakan pelatih yang tepat untuk Timnas Indonesia Senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa PSSI sedang mencoba keluar dari pola lama yang terlalu bergantung pada nama besar, lalu beralih ke pendekatan yang lebih fungsional dan berorientasi jangka panjang. Penunjukan John Hartman bukan pilihan populer yang instan memuaskan publik, tetapi justru terasa rasional jika melihat kebutuhan Timnas Indonesia saat ini yang rapuh secara mental, namun kaya potensi pemain. Lebih lanjut, di tengah tekanan target dan ekspektasi supporter, kehadiran pelatih dengan kekuatan komunikasi dan kepemimpinan emosional bisa menjadi titik balik. Timnas Indonesia selama ini kerap kalah bukan karena kualitas individu, melainkan karena runtuh lebih dulu secara psikologis ketika tertinggal atau menghadapi lawan kuat. Hartman datang dengan rekam jejak membangun keyakinan kolektif, sesuatu yang belum benar-benar mengakar di skuad Garuda. Namun tantangannya juga besar. Filosofi kuat tanpa dukungan sistem federasi yang konsisten akan sulit bertahan. Hartman membutuhkan waktu, ruang, dan kepercayaan penuh untuk menanamkan mentalitas baru tersebut. Jika PSSI sabar dan publik mau memberi proses, situasi ini berpotensi menjadi fondasi penting bagi Timnas Indonesia untuk naik kelas, bukan hanya mengejar hasil cepat, tetapi membangun karakter tim yang tahan banting di level Asia dan dunia. Ini adalah momen untuk percaya, bukan sekedar berharap. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan talenta, yang sering hilang hanyalah keyakinan bahwa kita bisa berdiri sejajar dengan yang lain. Datangnya pelatih baru adalah simbol awal, tetapi perubahan sesungguhnya lahir dari keberanian untuk bertahan dalam proses, meski hasil belum langsung datang. Untuk para pemain, inilah saatnya bermain tanpa beban masa lalu. Setiap pertandingan adalah kesempatan membuktikan bahwa jersey Garuda layak diperjuangkan sampai detik terakhir. Tidak perlu menunggu perfeksi untuk berani, karena keberanianlah yang akan membentuk kesempurnaan itu sendiri. Untuk supporter, teruslah percaya dan bersuara, bukan hanya saat menang, tapi juga ketika tim sedang belajar bangkit. Tim besar lahir dari perjalanan yang berat, bukan dari jalan pintas. Jika semua bersatu dalam keyakinan yang sama, langkah kecil hari ini bisa menjadi sejarah besar di masa depan. Komentar netizen Indonesia tentang John Hartman. Netizen, John Hartman terima pekerjaan paling berbahaya di bumi. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia langsung memantik reaksi luas dari publik sepak bola tanah air. Bukan sekedar ucapan selamat, antusiasme itu hadir dalam bentuk satir khas netizen yang menyebut Hartman telah menerima pekerjaan paling berbahaya di dunia. Sebuah frasa yang mencerminkan betapa besar tekanan dan ekspektasi yang kini dipikul pelatih asal Inggris tersebut. Ini 3 faktanya. Fakta pertama, julukan paling berbahaya lahir dari suara netizen. Pelantikan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia disambut gegap gempita di media sosial, terutama di akun resmi PSSI. Ucapan selamat mengalir deras namun dibalut dengan humor dan sindiran tajam ala netizen Indonesia. Banyak dari mereka menilai kursi pelatih timnas bukanlah pekerjaan biasa, melainkan posisi dengan resiko tekanan publik yang luar biasa besar. Seorang warganet menulis, "Selamat datang di pekerjaan yang paling berbahaya nomor 1 di dunia. Good luck Coach Hartman." Komentar lain berbunyi, "Terima kasih sudah menerima pekerjaan paling berbahaya di muka bumi ini, Coach." Nada serupa juga muncul di platform X dengan pernyataan singkat namun menusuk. John Hartman mendapat pekerjaan paling berbahaya di dunia. Ungkapan ini menjadi gambaran jujur bagaimana publik memandang jabatan pelatih Timnas Indonesia sebagai posisi yang selalu berada di bawah sorotan dan penilaian tanpa henti. Fakta kedua, tekanan Timnas Indonesia bukan mitos. Sebutan pekerjaan paling berbahaya bukan sekedar candaan. Menjadi pelatih Timnas Indonesia berarti harus siap menghadapi ekspektasi jutaan pasang mata yang mencintai sepak bola dengan gairah luar biasa. Publik menuntut permainan atraktif, kemenangan di setiap laga, serta prestasi nyata di level Asia bahkan dunia.
Dalam konteks ini, setiap hasil buruk bisa memicu kritik tajam, sementara kemenangan pun seringkali belum cukup untuk memuaskan semua pihak. Tekanan ini menjadikan posisi pelatih Timnas Indonesia sebagai salah satu jabatan paling berat di dunia sepak bola nasional. Tidak hanya soal taktik di lapangan, namun juga kemampuan mengelola ekspektasi, emosi, dan harapan publik yang begitu tinggi. Fakta ketiga, momentum emas dan harapan besar di pundak Hurtman. Tekanan terhadap John Hurtman semakin besar karena ia datang di momen ketika antusiasme publik terhadap Timnas Indonesia sedang berada di puncaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, performa skuad Garuda menunjukkan tren positif diperkuat oleh pemain muda potensial serta kehadiran pemain naturalisasi yang meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Timnas Indonesia bahkan nyaris mencetak sejarah dengan peluang lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang sebelumnya terasa jauh dari jangkauan. Kondisi inilah yang membuat publik menaruh harapan besar pada Hurtman untuk melanjutkan bahkan melampaui progres tersebut. Kini, sepak bola Indonesia berada di persimpangan antara mimpi dan realitas, dan John Hurtman berdiri di garis depan untuk menjawab tantangan itu. Apakah ia mampu menaklukkan pekerjaan yang disebut paling berbahaya di bumi? Waktu yang akan memberi jawabannya. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan hubungan yang unik sekaligus rapuh antara Timnas Indonesia dan para pendukungnya. Antusiasme yang meledak-ledak adalah energi besar, tetapi di saat yang sama bisa berubah menjadi tekanan yang menyesakan. Julukan pekerjaan paling berbahaya bukan sekedar lelucon netizen, melainkan cermin dari ekspektasi publik yang kerap melampaui proses dan realitas sepak bola itu sendiri. John Hurtman datang pada momentum yang tepat sekaligus beresiko. Tepat karena fondasi tim sedang tumbuh dengan pemain muda dan kualitas skuad yang membaik. Beresiko karena publik sudah terlanjur berharap hasil instan. Dalam situasi seperti ini, kegagalan kecil bisa dibesar-besarkan sementara keberhasilan dianggap kewajiban. Ini menuntut Hurtman bukan hanya piawai meracik taktik, tetapi juga cerdas mengelola narasi dan emosi publik. Bagi sepak bola Indonesia, kondisi ini harusnya menjadi bahan refleksi. Dukungan total adalah kekuatan besar jika dibarengi kesabaran dan kepercayaan pada proses. Jika tidak, tekanan berlebihan justru bisa menghambat perkembangan tim. Pada akhirnya, keberhasilan Hurtman tidak hanya ditentukan oleh strategi di lapangan, tetapi juga oleh kedewasaan ekosistem sepak bola Indonesia dalam memberi ruang tumbuh bagi tim nasionalnya. Tekanan besar adalah tanda bahwa harapan sedang tinggi. Tidak semua pelatih diberi kesempatan memimpin tim dengan jutaan orang yang peduli sepenuh hati. Situasi ini justru menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sedang hidup, sedang diperhatikan, dan sedang bermimpi besar. Dari sinilah biasanya sejarah lahir. Untuk John Hurtman dan siapapun yang terlibat di dalamnya, percayalah, proses yang benar tidak pernah mengkhianati hasil. Suara bising kritik, pujian, dan satir akan selalu ada. Namun kerja sunyi di lapangan, disiplin pemain, dan konsistensi visi adalah fondasi yang tak tergoyahkan. Fokus pada langkah hari ini, bukan pada teriakan hari ini. Dan untuk para pendukung, inilah saatnya membuktikan bahwa cinta pada Timnas Indonesia bukan hanya tentang menang, tetapi tentang bertahan bersama saat proses berjalan. Kesabaran adalah bentuk dukungan tertinggi. Jika semua pihak bergerak searah, maka tekanan akan berubah menjadi tenaga, dan mimpi besar itu bukan lagi angan, melainkan tujuan yang bisa dicapai bersama. Elkan Bagot akan dipinjamkan berpeluang comeback ke Timnas Indonesia bersama John Hurtman. Di tengah laju Ipswich Town yang kian mendekati gerbang promosi Championship, nama Elkan Bagot justru berada di persimpangan karir. Bek jangkung Timnas Indonesia itu kembali menghadapi situasi klasik sebagai pemain pelapis di klub induknya. Kontrak baru sudah diamankan hingga 2028, tetapi menit bermain tetap menjadi barang langka. Disitulah peluang peminjaman kembali terbuka lebar, dan dari sana pula asa untuk kembali ke Timnas Indonesia mulai menyala. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, terpinggirkan di tengah laju promosi Ipswich Town. Musim ini berjalan kontras bagi Ipswich Town dan Elkan Bagot. Saat The Blues perlahan bangkit dari start yang tersendat lalu menembus papan atas Championship, Bagot justru lebih sering menjadi penonton. Bek tengah berusia 22 tahun itu belum mendapat tempat di tim utama racikan Kieran McKenna dan hanya bisa menyaksikan rekan setimnya bertarung dari tribun stadion. Ipswich kini duduk di peringkat 3 klasmen dengan 44 poin, hanya terpaut 2 angka dari Middlesbrough di posisi promosi langsung. 1 laga tunda akibat cuaca buruk bahkan membuat peluang mereka kian terbuka. Dengan kedalaman skuad yang dinilai mumpuni, Ipswich difavoritkan terus menekan pesaingnya. Namun di balik euforia itu,
Bagot berada di luar pusaran cerita utama karena statusnya yang belum terpakai. Fakta kedua, peminjaman kembali jadi jalan paling realistis. Situasi tersebut membuat opsi peminjaman kembali hampir tak terelakkan. Kieran McKenna secara terbuka mengisyaratkan bahwa Bagot masuk dalam daftar pemain yang perlu mencari menit bermain di tempat lain. Sang pelatih menekankan bahwa keterbatasan kuota pemain membuat beberapa nama harus ekstra sabar. McKenna mengatakan itu pasti menjadi bahan pembahasan. Sejujurnya mereka sangat tidak beruntung. Kami membawa 22 pemain sepanjang musim dan kami cukup nyaman dengan itu. Jadi pemain seperti Cameron, Elkan, dan Harry Clark harus benar-benar bersabar serta tetap berlatih dengan baik. Pernyataan ini mempertegas bahwa peminjaman bukan bentuk hukuman, melainkan strategi pengembangan. Bagi Bagot, skenario ini bukan hal baru. Sebelumnya ia sudah merasakan kerasnya sepak bola Inggris bersama 5 klub berbeda, mulai dari Kings Lynn Town hingga Blackpool. Pengalaman lintas kasta tersebut justru membentuknya sebagai bek dengan jam terbang kompetitif yang masih terus dibutuhkan. Fakta ketiga, harapan baru bersama pelatih timnas asal Inggris. Di level timnas, Elkan Bagot sudah cukup lama absen. Sejak pertengahan 2024, namanya tak lagi muncul setelah tersingkir dari rencana Shin Tae-yong. Namun perubahan besar terjadi di kursi pelatih timnas Indonesia dengan hadirnya John Herdman yang berasal dari Inggris dan memiliki pendekatan berbeda. Kondisi ini membuka harapan baru. Peminjaman yang sukses di Inggris dapat menjadi etalase ideal bagi Bagot untuk menunjukkan konsistensi dan kematangan bermain. Dengan latar belakang sepak bola yang sejalan, Herdman dinilai lebih memahami karakter permainan bek berpostur 196 cm tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, 2026 bisa menjadi tahun kebangkitan. Bagot bukan hanya mengejar menit bermain di level klub, tetapi juga berusaha merebut kembali tempatnya di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebuah perjalanan sunyi yang menuntut kesabaran, namun menyimpan peluang besar di ujungnya. Lebih lanjut, situasi Elkan Bagot mencerminkan realitas keras pemain muda yang memilih bertahan di ekosistem sepak bola Inggris. Di satu sisi, Ipswich Town sedang berada dalam momentum terbaiknya dan wajar bila pelatih mengandalkan komposisi pemain yang sudah menyatu. Namun di sisi lain, stagnasi menit bermain bisa menjadi ancaman serius bagi perkembangan karir seorang bek yang justru membutuhkan kontinuitas untuk naik level. Peminjaman kembali terlihat sebagai keputusan paling rasional, bukan kemunduran. Dengan jam terbang reguler, Elkan berpeluang menjaga ritme, kepercayaan diri, dan eksistensinya di radar timnas. Terlebih, kehadiran pelatih timnas dengan latar belakang Inggris memberi sinyal bahwa performa di kompetisi domestik Inggris akan lebih dihargai dibanding sekedar status di klub promosi. Jika Elkan mampu memanfaatkan peminjaman ini sebagai panggung pembuktian, situasi yang tampak sulit justru bisa menjadi titik balik. Sepak bola seringkali berpihak pada pemain yang sabar dan konsisten bekerja dalam diam. Dalam konteks ini, langkah mundur satu pijakan bisa saja menjadi awalan untuk loncatan yang lebih jauh. Tetaplah percaya pada proses, karena tidak semua perjalanan karir berjalan lurus dan cepat. Ada fase ketika kerja keras belum langsung terlihat hasilnya. Bukan karena kamu gagal, tetapi karena waktu belum berpihak. Menit bermain yang tertunda bukan akhir cerita, justru bisa menjadi ruang untuk menguatkan mental, disiplin, dan kedewasaan sebagai pemain. Setiap sesi latihan, setiap peminjaman, dan setiap pertandingan di kasta manapun adalah panggung pembuktian. Fokuslah pada hal yang bisa dikendalikan, profesionalisme, konsistensi, dan sikap pantang menyerah. Klub boleh berganti, pelatih boleh berubah, tetapi karakter petarung akan selalu terbaca di lapangan. Ingat, banyak pemain besar lahir dari fase terpinggirkan. Mereka yang bertahan bukan yang paling cepat bersinar, melainkan yang paling kuat menjaga api semangatnya. Terus melangkah, terus bekerja, karena kesempatan selalu datang pada mereka yang siap saat pintu itu akhirnya terbuka. John Herdman tolak Piala Dunia 2026 demi Timnas Indonesia. Media Brazil semoga sukses di Asia. Keputusan besar diambil John Herdman di awal 2026. Pelatih berpengalaman asal Kanada itu memilih menutup peluang tampil di Piala Dunia 2026 bersama Jamaika demi memulai petualangan baru bersama Timnas Indonesia. Pilihan tersebut langsung menyedot perhatian media internasional, termasuk dari Brazil
yang memberi pujian dan doa untuk kesuksesannya di Asia. Berikut 3 faktanya. Fakta pertama, tawaran Piala Dunia yang ditinggalkan. Kesempatan tampil di Piala Dunia adalah impian hampir semua pelatih. Namun John Herdman justru melepas peluang emas itu saat memilih timnas Indonesia. Jika menerima pinangan Jamaika, Herdman berpotensi besar memimpin tim tersebut ke Piala Dunia 2026. Jamaika sendiri finish sebagai runner-up grup B pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF dan melaju ke playoff antar konfederasi. Di jalur playoff, Jamaika dijadwalkan menghadapi Kaledonia Baru pada babak awal. Jika lolos, mereka akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo dan kemenangan di laga itu otomatis mengantar Jamaika ke Piala Dunia 2026. Media Brazil CanPL Brazil menilai keputusan Herdman sangat berani karena ia rela meninggalkan panggung terbesar sepak bola dunia demi membangun sesuatu dari nol di Indonesia. Media tersebut menilai tantangan membangun tim baru memang menjadi karakter yang melekat pada Herdman. Fakta kedua, pujian dan doa dari media Brazil. Pilihan John Herdman menangani timnas Indonesia tak hanya disorot di Asia, tetapi juga Amerika Selatan. Media Brazil CanPL Brazil secara terbuka memberi pujian atas keputusan tersebut. Mereka menilai Herdman sebagai sosok pelatih besar yang sudah mencatat sejarah penting bersama timnas Kanada. CanPL Brazil menilai terlepas dari kontroversi drone yang sempat mengiringi kariernya, Herdman tetap masuk jajaran pelatih paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Kanada. Media itu juga menyampaikan harapan agar Herdman bisa menularkan mentalitas dan budaya kerja kelas dunia ke timnas Indonesia. Doa agar Herdman sukses di Asia menjadi penegasan bahwa langkahnya memilih Indonesia dipandang sebagai keputusan visioner, bukan sekedar spekulatif. Fakta ketiga, keyakinan besar pada potensi timnas Indonesia. John Herdman tak datang tanpa keyakinan. Ia melihat banyak kesamaan antara Indonesia dan Kanada saat pertama kali membangun fondasi tim nasional. Menurut Herdman, Indonesia adalah negara besar dengan basis pemain lokal yang luas serta peluang memaksimalkan pemain dwikewarganegaraan yang mulai berkembang. Herdman optimis, kombinasi potensi lokal dan pemain diaspora bisa menjadi kekuatan utama timnas Indonesia ke depan. Ia juga menilai atmosfer sepak bola Indonesia memiliki energi yang mirip dengan Kanada saat sedang tumbuh dan mencari identitas. Tantangan besar itu justru menjadi daya tarik utama baginya. Ajang FIFA Series 2026 di Jakarta pada Maret nanti akan menjadi panggung pertama bagi Herdman untuk membuktikan bahwa keputusannya menolak Piala Dunia 2026 bukanlah langkah nekat, melainkan awal dari proyek besar bersama timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di titik yang mulai dianggap serius oleh dunia luar. Keputusan John Herdman menolak peluang tampil di Piala Dunia 2026 demi melatih timnas Indonesia bukan keputusan emosional, melainkan keputusan strategis yang syarat makna. Ini menandakan Indonesia bukan lagi sekedar tujuan singgah bagi pelatih asing, tetapi proyek jangka panjang yang dinilai punya arah dan potensi nyata. Di satu sisi, langkah Herdman memang penuh resiko karena ia meninggalkan jalur cepat menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Namun di sisi lain, tantangan membangun dari nol justru memperlihatkan karakter kepelatihan yang kuat dan berani. Pelatih dengan mental seperti ini biasanya datang bukan untuk sekedar hasil instan, tetapi untuk meninggalkan fondasi yang tahan lama. Itulah yang membuat pujian media Brazil terasa relevan dan tulus. Bagi timnas Indonesia, situasi ini adalah peluang besar sekaligus ujian. Ekspektasi publik akan naik tajam dan tekanan akan datang sejak laga pertama. Namun jika federasi konsisten mendukung dan publik memberi ruang, proses maka kerja Herdman berpotensi mengubah wajah tim nasional secara menyeluruh. Pada akhirnya, keputusan ini bukan soal menolak Piala Dunia, tetapi tentang keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi cerita sukses berikutnya dalam perjalanan karier seorang pelatih besar. Jangan ragu bermimpi besar meski jalannya tidak instan. Keberanian memilih proses panjang daripada hasil cepat adalah tanda orang yang percaya pada visi dan kemampuan sendiri.
Jika pelatih sekelas John Herdman berani meninggalkan jalan mudah demi membangun sesuatu dari nol, maka itu menjadi pengingat bahwa kesuksesan sejati lahir dari keyakinan dan kerja konsisten. Setiap perubahan besar selalu diawali dengan keputusan yang tidak populer dan penuh resiko. Tekanan kritik dan keraguan akan selalu ada, tetapi justru di sanalah mental pemenang ditempa. Fokus pada langkah hari ini, perbaiki satu detail kecil, dan jaga disiplin, karena hasil besar adalah akumulasi dari usaha yang sering tidak terlihat. Percayalah pada proses, dan jangan takut gagal di awal. Kekalahan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemenangan yang lebih bermakna. Selama arah tujuan jelas dan semangat tetap menyala, maka waktu akan menjadi sekutu, bukan lawan. Breaking news, Nova Arianto takkan jadi asisten pelatih John Herdman di Timnas Indonesia. Kepastian soal komposisi staf kepelatihan Timnas Indonesia akhirnya terjawab. Di tengah antusiasme publik menyambut era baru di bawah kendali John Herdman, satu nama yang sempat disebut-sebut justru dipastikan tak masuk dalam struktur tim pelatih senior. Keputusan federasi memberi mandat penuh kepada Nova Arianto untuk fokus di Timnas Indonesia U20 menjadi titik penting dalam arah pembinaan jangka panjang. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1, Nova Arianto diprioritaskan tangani Timnas U20. Keputusan mencoret Nova Arianto dari daftar asisten pelatih Timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Federasi menilai peran Nova di level usia muda justru jauh lebih krusial. Dengan agenda internasional yang padat dan target pembinaan berkelanjutan, Nova diminta sepenuhnya berkonsentrasi membangun fondasi Timnas U20. Ketua BTN Sumarji menegaskan bahwa tanggung jawab Nova di kelompok usia muda sangat besar dan tidak bisa dibagi fokusnya. Ia menyebut Nova telah diplot secara khusus untuk memimpin Timnas U20 agar persiapan menuju berbagai turnamen berjalan maksimal. Dalam keterangannya, Sumarji mengatakan, Nova sudah kami plotkan jadi pelatih Timnas Indonesia U20 karena dia punya tanggung jawab yang cukup besar dan agendanya ke depan juga banyak, sehingga dia lebih fokus ke arah sana. Fakta 2, asisten lokal tetap ada, tapi pilihan di tangan John Herdman. Meski Nova tidak masuk dalam tim kepelatihan senior, Timnas Indonesia tetap akan memiliki asisten pelatih lokal. Federasi membuka pintu selebar-lebarnya bagi pelatih Indonesia yang saat ini berkiprah di kompetisi domestik, baik Liga 1 maupun Liga 2. Nama-nama tersebut nantinya akan disodorkan untuk kemudian diseleksi langsung oleh John Herdman. Sumarji menegaskan tidak ada pembatasan latar belakang klub atau level kompetisi. Semua pelatih berlisensi memiliki peluang yang sama. Ia menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pelatih kepala. Sumarji menyampaikan bukan hanya 2 nama yang kami punya, itu banyak sekali. Saya juga dapat masukan dari teman-teman yang sudah punya lisensi. Nanti kami sampaikan dan kembali lagi John yang memilih sendiri mau siapa. Fakta 3, PSSI dorong transfer ilmu dan kolaborasi nyata. Lebih dari sekedar mengisi struktur organisasi, federasi ingin menciptakan pola kerja baru di tubuh Timnas Indonesia. Kehadiran pelatih asing tidak dimaksudkan untuk mendominasi, melainkan menjadi sarana transfer ilmu bagi pelatih lokal. Karena itu, jumlah asisten asing dibatasi dan kolaborasi dengan pelatih dalam negeri menjadi prioritas. Sumarji menegaskan federasi ingin ada perbedaan pendekatan dibanding era sebelumnya. Pelatih lokal yang aktif di klub Liga 1 dan Liga 2 diharapkan bisa terlibat langsung agar pengalaman mendampingi pelatih kelas dunia bisa meningkatkan kualitas kepelatihan nasional. Ia menyebut kami mencoba membuat sesuatu yang berbeda dan kami mencoba kawan-kawan pelatih yang sekarang berada di klub baik Liga 2 maupun Liga 1 untuk jadi asisten. Semuanya berpeluang mendampingi John. Dengan struktur seperti ini, Timnas Indonesia tak hanya menatap target jangka pendek di lapangan, tetapi juga menyiapkan investasi jangka panjang lewat peningkatan kualitas pelatih lokal. Era John Herdman pun diharapkan menjadi titik temu antara prestasi dan regenerasi. Situasi ini menunjukkan arah kebijakan yang relatif matang dan terencana. PSSI tampak tidak lagi sekedar berpikir jangka pendek soal tim senior, tetapi mulai menata kesinambungan antar level usia. Menjaga Nova Arianto tetap fokus di Timnas U20 adalah keputusan logis, karena kelompok usia inilah yang akan menjadi tulang punggung Timnas senior di masa depan. Jika pelatihnya terus berganti atau perhatiannya terpecah,
proses pembentukan karakter dan identitas bermain akan terhambat. Di sisi lain, keputusan menyerahkan sepenuhnya pemilihan asisten kepada John Herdman juga memperlihatkan kepercayaan penuh kepada pelatih kepala. Ini penting agar tidak ada kompromi teknis yang berpotensi mengganggu visi dan metode kerja. Namun, tantangannya adalah memastikan pelatih lokal yang dipilih benar-benar dilibatkan secara aktif, bukan sekedar pelengkap struktur, sehingga transfer ilmu yang diharapkan benar-benar terjadi. Secara keseluruhan, situasi ini memberi sinyal bahwa Timnas Indonesia sedang mencoba naik kelas dalam tata kelola. Bila kolaborasi pelatih asing dan lokal berjalan sehat, serta jalur pembinaan U20 sampai senior konsisten, maka keputusan yang saat ini terasa administratif bisa berubah menjadi fondasi penting lewat prestasi jangka panjang. Jangan berkecil hati dengan keputusan hari ini, karena setiap peran dalam sepak bola nasional punya nilai strategisnya sendiri. Tidak semua kontribusi harus terlihat di panggung utama. Justru dari tim usia muda, fondasi kejayaan itu dibangun. Mereka yang dibina hari ini adalah para pejuang yang akan membawa merah putih bertarung besok. Tetap percaya pada proses, fokus, konsistensi, dan kesungguhan akan selalu menemukan jalannya menuju hasil besar. Saat kesempatan datang, mereka yang sudah siap secara mental dan kualitaslah yang akan melangkah paling depan. Sepak bola Indonesia tidak butuh langkah cepat yang rapuh, tapi kerja sunyi yang kokoh dan berkelanjutan.